Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Eka Putra Santoso dengan NPM 231506114 dari kelas PSTIB. Sini saya akan menjelaskan tugas akhir praktikum praktikum embedded system judul 3, dimana di sini saya akan menjelaskan komunikasi serial sinkron SPI atau disingkat serial peripheral interface. Bisa dilihat pada desain Tinkercad saya terdapat dua perangkat Arduino yang dua-duanya terhubung pada laptop menggunakan kabel USB, dan juga keduanya terhubung dengan kabel jumper. Di sini pin ground pada masing-masing perangkat dihubungkan menggunakan kabel jumper, dan juga pin 10, 11, 12 dan juga 13 dihubungkan menggunakan kabel jumper, yang dimana berfungsi untuk jalur utama dalam proses pengiriman data di komunikasi SPI, dimana seperti yang kita tahu terdapat 4 jalur, yaitu MOSI, MISO, SCK dan juga SS atau select. Oke, langsung saja ke source code-nya. Di sini saya akan menjelaskan untuk perangkat master terlebih dahulu. Bisa dilihat di awal terdapat deklarasi variabel pin MOSI, pin SCK atau clock, dan juga pin SS atau select, dimana pin select dideklarasikan pada pin 10, clock pada pin 13 dan MOSI pada pin 11. Di sini saya hanya mendeklarasikan pin MOSI karena kita hanya akan mensimulasikan pengiriman data dari perangkat master ke slave. Jadi kita tidak memerlukan pin MISO. Lalu di sini ada variabel data kirim yang bertipe data byte, dimana berisikan value heksadesimal yang akan dikirim ke perangkat slave. Di sini terdapat void setup, dimana selanjutnya itu terdapat serial begin dengan parameter 1600 untuk menginisialisasikan komunikasi serial dengan baud rate 9600 bps. Lalu di sini pada pin 13 sampai 15 itu terdapat pin mode untuk mengatur setiap pin itu sebagai output atau input, dimana bisa dilihat di sini pin MOSI, clock dan juga select itu didefinisikan sebagai output karena perangkat master akan mengirimkan data sehingga membutuhkan jalur output. Lalu di sini terdapat digital write untuk mengatur pin clock ke low dan juga pin select ke high. Kenapa pin clock ke low? Karena di sini kita belum memulai pengiriman data, karena pengiriman data itu akan dilakukan ketika posisi clock high dan juga select akan aktif ketika diberikan sinyal low. Jadi di sini kita belum mengirim data aja, sehingga kita mengaturnya ke nonaktif. Pada baris ke-21 terdapat serial print yang memberikan teks kepada serial monitor untuk menandakan bahwa master siap mengirimkan data, perangkat master siap mengirimkan data. Pada Tinkercad ini kita tidak bisa menggunakan library SPI, sehingga kita memerlukan konfigurasi manual seperti menyalakan dan mematikan beberapa pin, karena tidak disediakan library yang memudahkan kita untuk memulai transaksi atau pengiriman datanya. Di sini terdapat void loop, yang dimana pada baris ke-26 dan 27 terdapat serial print, dimana di sini di serial print akan mencetak nilai variabel data kirim atau data yang akan kita kirim yang tadinya berbentuk heksadesimal. Namun di sini terdapat fungsi bin yang akan digunakan untuk mengubah value heksadesimal pada variabel data kirim menjadi biner, karena di sini data yang akan dikirim itu harus berbentuk biner ke perangkat slave. Di sini pada baris 30 terdapat digital write untuk mengubah sinyal pin select menjadi low untuk menandakan bahwa kita akan memilih perangkat slave yang akan dikirim datanya, yang akan menerima data. Lalu di sini pada baris ke-31 terdapat delay 50 milisecond untuk memberikan jeda singkat agar pengiriman data itu sinkron dan tidak terjadi duplikasi dan gangguan data lainnya. Lalu di sini ada terdapat perulangan for, yang di sini perulangan for ini akan dijalankan sebanyak bit yang dikirim
yang dimana nanti perulangan for ini akan berkontribusi untuk metode shifting yang nanti akan saya jelaskan. Lalu pada baris 35 ketika perulangan for ini kondisinya terpenuhi, maka digital write pada baris 35 akan dijalankan, dimana di sini sinyal clock akan diberikan sinyal low untuk memastikan clock ini berada pada sinyal low sebelum mengirim data. Lalu diberikan delay 20 untuk diberikan jeda agar sinkron. Lalu pada baris 39 inilah metode shifting akan dilakukan, di mana di sini terdapat variabel nilai bit dengan tipe data boolean. Nah, metode shifting ini dijalankan untuk mengirim data dari perangkat master ke slave secara satu persatu dengan menggesernya menggesernya ke kanan, karena di sini saya akan melakukan shifting ke arah kanan atau right shifting. Nah, selanjutnya terdapat digital write untuk mengirim pin MOSI atau mengirim nilai bit tadi melewati pin MOSI atau master out slave in. Variabel nilai bit ini tadi adalah variabel nilai bit ini adalah bit-bit yang digeser secara satu persatu dari master ke slave. Jadi nanti ketika digabungkan itu akan membentuk value yang sama seperti variabel data kirim atau data yang ingin kita kirim sebelumnya. Lalu di sini terdapat digital write untuk memberikan sinyal high kepada clock, di mana ini menandakan bahwa setelah melakukan shifting dan juga mengarahkan pengiriman data, sinyal clock akan diubah menjadi high untuk mengirim data tersebut ke perangkat slave agar perangkat slave mampu membaca datanya. Lalu di baris ke-51 terdapat digital write untuk mengubah sinyal clock menjadi low, menandakan bahwa pengiriman telah selesai dilakukan. Lalu terdapat digital write juga untuk memberikan sinyal high ke pin SS, karena pengiriman datanya sudah selesai, maka slave yang barusan akan kita akhiri transmisinya atau pengirimannya. Nah, di sini kita berikan delay 1 detik, baru nanti akan diulang lagi prosesnya, sehingga nanti di serial monitor dan juga proses pengiriman data itu akan terjadi secara berulang. Jika saya start simulation, di sini bisa dilihat terdapat teks master SPI siap mengirim data. Lalu di sini ada master mengirim dengan value bilangan biner yang sama atau sebanding dengan variabel data kirim yang berisi heksadesimal, dimana ini dikonversi menjadi biner dengan fungsi bin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perangkat slave ya, dimana di sini ada beberapa kode yang mirip seperti pada baris 1 sampai 3 itu. Jadi kita mendeklarasikan pin MOSI, SCK dan juga SS pada pin yang sama. Lalu di sini pada baris ke-6 terdapat variabel data masuk yang memiliki value 0 dan bertipe data byte. Di sini variabel ini akan digunakan untuk menyimpan data yang dikirim oleh perangkat master. Selanjutnya pada void setup terdapat pin mode yang mengatur setiap pin dari perangkat slave, dimana di sini bisa dilihat pin MOSI itu sebagai input, clock juga sebagai input, dan juga SS sebagai input. Karena di sini perangkat slave diberikan peran sebagai penerima data. Selanjutnya terdapat serial begin 9600 untuk inisialisasi komunikasi serial dengan kecepatan baud rate 9600 bit per detik. Lalu di sini ada serial print line untuk menandakan kalau slave itu siap menerima data. Nah, pada void loop terdapat variabel jumlah transfer yang bernilai 1. Di sini tugas fungsi dari variabel ini adalah untuk menghitung berapa kali perangkat slave itu menerima data dari perangkat master.
Jadi nanti ketika void loop ini berhasil dijalankan sebanyak 1 kali, maka jumlah transfernya nanti akan bertambah. Jadi ketika mengulang, jumlah transfer ini akan menandakan berapa kali perulangan terjadi atau penerimaan data terjadi, seperti itu. Selanjutnya di sini ada percabangan if dengan kondisi digital read pin SS sama dengan low. Maksudnya adalah ketika pin SS-nya itu bernilai low, barulah nanti akan blok kode yang di bawahnya akan dijalankan. Seperti yang kita pahami juga, ketika pin SS itu nilainya low, berarti perangkat slave itu sudah dipilih oleh masternya. Jadi di sini itu untuk mencari tahu apakah perangkat slave ini sudah aktif dipilih oleh masternya atau belum. Jika sudah, di sini ada inisialisasi atau reset value data masuk menjadi 0. Jika kita sudah, ini nih fungsinya ketika kita sudah menjalankan void loop sekali, maka data masuk itu akan di reset lagi ke 0 untuk menerima data lagi. Lalu di sini diberikan delay untuk sinkronisasi. Nah, di sini terdapat perulangan for dengan kondisi dengan parameter variabel bitpost sama dengan 7. Jika bitpost lebih dari 0, maka bitpost akan decrement atau min. Dimana di sini terdapat 2 while, dimana while ini mengecek apabila pin SCK nya high dan juga pin SS nya low, maka while yang kedua ini akan jalan juga, dimana dia juga akan ngecek jika pin SCK nya low dan juga pin SS nya low, maka blok di bawahnya akan dijalankan. Di sini itu fungsinya itu untuk menunggu hingga clock dalam kondisi low dan juga menunggu edge-nya itu naik. Jadi ketika pengiriman data itu, clock itu akan diberikan sinyal high, dan ketika sinyalnya mencapai low lagi, maka perangkat slave akan membaca data tersebut. Selanjutnya pada baris ke-33 terdapat percabangan if dengan kondisi jika digital read membaca value pin MOSI, maka value yang dibaca itu akan dimasukkan ke variabel data masuk yang tadi digunakan untuk menampung data yang dikirim, data yang diterima. Nah, di sini terdapat while lagi untuk menunggu hingga clock kembali low untuk kita menerima bit selanjutnya yang akan masuk. Nah, selanjutnya di sini terdapat serial print pada baris 42 sampai 45 untuk mencetak value jumlah transfer dan juga data masuk, yang dimana di sini value tersebut akan dicetak ke serial monitor yang nantinya akan memberikan informasi tentang value data yang diterima dari perangkat master dan juga berapa kali perangkat slave ini menerima data. Selanjutnya di sini terdapat while lagi untuk mengecek apakah pin SS-nya itu low. Jika sudah, maka jumlah transfer atau counternya ini akan diinkrementkan sesuai yang saya jelaskan di awal. Lalu diberikan delay kecil untuk dibounce atau melakukan sinkronisasi. Jika dijalankan atau start simulation, maka bisa kita lihat outputnya terdapat slave siap menerima data. Lalu bisa dilihat ini transfer ke satu ini adalah value dari variabel jumlah transfer, dan di sini adalah value dari data yang diterima perangkat slave dari perangkat masternya. Dan bisa lihat di sini penerimaan data dilakukan secara berulang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.